Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua bersama dengan saya ini Bob David dalam program Pasport, Pas News Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa. Beliau adalah Ibu atau dipanggil Bunda Nur Sumarteni SAG, yaitu calon wakil wali kota Bekasi. Kita tepuk tangan dulu dong. Wah. Selamat pagi Bunda, apa kabar? Pagi Bob. Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Terima kasih sudah mau datang di podcast sama-sama kami. Ya Bunda, hari ini di tengah-tengah kesibukan ya, kampanye masih ada waktu untuk hadir, itu luar biasa Bunda. Tema kita hari ini bicara tentang ketika visi dan misi menjadi jalan pengabdian. Ketika lihat tema ini, wah saya bilang ketika visi dan misi menjadi jalan pengabdian. Menurut Bunda, dari kalimat tadi, tema tadi, apa yang ada di benak Bunda? Bisa dijabarkan nggak? Kalau buat saya ini relate sekali dengan motivasi saya maju ke pencalonan sebagai wakil wali kota. Karena memang dari awal saya mencalonkan diri, bahkan jauh sebelum itu, sudah ada terbetik keinginan begitu ya, untuk memaksimalkan kontribusi saya ke masyarakat. Karena kita dalam pekerjaan, dalam keseharian di kehidupan sosial itu pasti adalah kontribusi kita ya. Tapi dampaknya, cakupannya tentu terbatas. Berbeda kalau ada kewenangan yang memang kita miliki. Begitu. Nah mungkin dengan jalur eksekutif ini bisa semakin maksimal itu jalur pengabdiannya. Amin, amin. Senang Bunda lihat seorang figur wanita yang memiliki hati, tadi ada kalimat berdampak sebenarnya, kontribusi gitu ya. Betul. Orang bilang jadi berkat atau berdampak atau maksimal. Kita juga pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini. Iya, kita nggak akan pernah merubah suatu sistem kalau kita tidak ada di dalamnya. Iya, betul. Betul ya Bunda ya? Atau kita pernah mendengar kalau orang baik, orang benar tidak duduk dalam pemerintahan, maka orang jahat yang berkuasa. Menurut Bunda gimana tuh kalimat-kalimat seperti itu? Itu tepat sekali menurut saya. Tepat sekali. Karena begini, kadang-kadang masyarakat ini melihat ulah orang-orang yang memegang kekuasaan, baik itu di lembaga legislatif ataupun di eksekutif, akhirnya jadi antipati dengan politik. Menganggap orang kalau sudah masuk ke dunia politik pasti jadi jahat, jadi yang tadinya orang baik juga akan terbawa. Mungkin pernah viral ya pernyataannya Pak Mahfud MD, bahkan malaikat juga kalau sudah masuk ke ruang lingkup itu bisa jadi iblis, begitu kurang lebih ya. Nah itu kan seperti itu, menurut saya juga mempengaruhi nih bawah sadarnya masyarakat bahwa kalau orang sudah memegang kekuasaan, besar juga kemungkinan dia untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau mungkin ada power tends to corrupt gitu kan, ya ketika kita pegang kekuasaan maka peluang untuk korup atau menyalahgunakan kekuasaan itu juga semakin besar. Nah itu adalah hal yang ternyata ada di sebagian masyarakat kita, sehingga orang masuk ke dunia politik juga kalau orang-orang yang quote-unquote tuh baik begitu ya, agak khawatir juga kan menata langkahnya. Saya sendiri juga baru sebenarnya di politik praktis. Kalau menurut catatan kami, Bunda tuh aktif di organisasi Ikatan Alumni UIN atau IKALUMNI Bekasi Raya sebagai bendahara umum ya, dari 2014-2017, bahkan juga ada di himpunan mahasiswa Islam HMI cabang Kerawang Bekasi untuk sebagai ketua umum loh. Betul ya. Nah juga sebagai di pelajar Islam Indonesia pengurus daerah Bekasi sebagai bendahara juga. Nah kalau saya melihat track record ataupun dicatat tentang ya bisa dikatakan catatan yang ada, Bunda memang aktif di organisasi. Jadi kalau melihat tadi Bunda mengatakan terjun masuk, saya pikir nggak ada kebetulan, panggilan itu pasti ada. Betul. Nah kira-kira latar belakang apa sih yang betul-betul membuat Bunda tekad maju nih di kancah politik khususnya untuk kota Bekasi ini apa sebagai calon wakil wali kota Bekasi ini kan? Apa sih dasar yang utama yang kuat mau maju seperti ini? Saya cerita agak panjang kalau gitu ya, izin ya.
Ya, pertama itu tadi ada keinginan-keinginan di setiap saya misalnya pulang dari perjalanan dari kantor, itu kan lihat kanan kiri di jalan itu kadang kalau udah sore gitu udah mulai banyak orang duduk-duduk di depan pelataran toko gitu kan, udah mulai gelar entah itu bekas spanduk atau apa gitu. Banyak gelandangan lah, masih banyak gelandangan di kota kita nih, atau di bawah flyover misalnya ada manusia gerobak dan lain sebagainya. Itu di hati saya tuh sering sekali bagaimana caranya ya saya bisa bantu gitu, atau misalnya di lingkungan kita ternyata masih ada yang anak-anak putus sekolah, bahkan yang mungkin untuk makan besok masih mikir apa ya yang bisa Itu saya jual misalnya. Bunda. Nah itu kadang-kadang saya bisa bantu apa ya, kalau saya bantu secara personal ya itu tadi pasti terbatas, karena sumber daya yang saya miliki juga terbatas, atau persoalan anak sekolah, kalangan dari yang katakanlah tidak mampu, tapi dia tidak terserap di sekolah negeri misalnya. Saya pernah bantu beberapa kali yang seperti itu, tapi kan PPDB kita juga kan masih belum sepenuhnya dianggap ideal ya. Nah seperti itu. Jadi keinginan-keinginan seperti itu sering muncul gitu, di hati dan kepala saya sering sekali hal itu muncul. Tapi kan kalau kita mau berdampak tadi dan cakupannya juga luas, harus terjun lewat dunia politik. Saya pada saat itu kan belum menjadi anggota partai politik, bahkan tidak menjadi rencana saya juga sebenarnya untuk terjun ke politik praktis. Pada saat saya selesai di KPU bulan Oktober kemarin, kemudian saya di BUMD. Nah di bulan April saya ditawari masuk ke partai politik, menjadi ketua salah satu partai politik. Tapi saya tidak langsung menjawab iya pada saat itu. Baru di bulan Juli saya mengiyakan, dan baru di bulan Juli saya ber-KTA Partai Nasdem. Ya, rencana saya untuk 3 tahun pertama itu adalah menguatkan infrastruktur Partai Nasdem sampai ke level paling bawah untuk menyiapkan di 2029. Dan kalaupun saya mau mencalonkan diri baik itu lewat jalur legislatif maupun eksekutif nanti 2029, tiba-tiba ya ini mungkin udah diatur oleh Allah ya, muncullah putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan oleh partai politik. Pada saat itu saya mendapat perintah pertama buat poros ketiga dalam pilkada di Kota Bekasi, karena waktu itu sudah ada 2 pasangan calon ya. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan mencalonkan diri, Nasdem harus masuk menjadi salah satu calon. Dan itu saya laksanakan dan berhasil dengan segala dinamikanya begitu ya. Jadi proses yang sangat cepat itu dari tanggal 20, kemudian tanggal 26 saya baru ketemu dengan Pak UU, tanggal 29 sudah mendaftarkan, malam pula kan. Itu prosesnya sangat cepat dan bukan skenario saya. Saya sudah mikirin nanti di 2009, ternyata dipercepat oleh Allah gitu, diizinkan jalannya seperti itu. Jadi saya wah, yang bergema di hati saya, di pikiran saya itu ternyata dikasih jalan sama Allah. Tapi saya tidak tahu apakah ini hanya latihan saja nih, dikasih kesempatannya Allah, atau mau betul-betul dijadikan. Yang penting saya ikhtiar saja dulu seperti itu. Alhamdulillah, keren. Ya Bunda, jadi memang selama ini kan Bunda pekerjaannya juga sebagai general manager di PT Sinergi Partai Bekasi, gitu kan. Bunda juga pernah jadi ketua komisi pemilihan umum, betul ya, KPU, bahkan juga anggota komisi pemilihan umum juga pernah dijalankan begitu kan. Nah, jadi latar belakang tadi melihat masyarakat, orang-orang yang tadi ya kita lihat bisa dikatakan tunawisma ya, penjagaan tidak ada rumah, gitu kan. Bisa dikatakan ada juga yang bilang manusia gerobak, itu yang mendorong betul ya. Beberapa di antara begitu banyak persoalan di masyarakat. Beberapa banyak betul ya di antara persoalan ada. Nah Bunda, bicara tentang itu, kira-kira hal apa tadi kita sudah tulisin, sudah kita baca, hal apa yang pengalaman di masa lalu yang membuat Bunda yakin untuk maju dalam karir Bunda dalam suatu pekerjaan atau organisasi, apa yang membuat Bunda yakin banget nih maju dalam pencalonan bursa wakil wali kota ini? Apa Bunda?
keinginan untuk bermanfaat itu sih sebenarnya. Karena saya tuh setelah selesai di KPU dan kemudian di BUMD, sebenarnya kan punya pemikiran saya berkarir di BUMD aja nih. Kalau sekarang mungkin di posisi masih di bawah direksi nih, nanti kedepannya mungkin saya bisa masuk ke jajaran direksi atau komisaris. Itu pemikiran saya. Karena kalau di BUMD tanggung jawabnya kan hanya terkait dengan perusahaan, beda dengan pekerjaan saya sebelumnya di KPU, barangkali cakupannya lebih luas gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak lah beban tanggung jawab saya. Saya bisa tetap di dalam kehidupan rumah tangga saya bisa tetap ngurusin keluarga begitu. Waktu di KPU itu betul-betul agak sulit nih saya untuk bisa aktif mengurus anak, itu ibaratnya masak sendiri, ngantar anak ke sekolah dan lain sebagainya, itu agak sulit ya. Tapi ketika saya di BUMD itu saya waktunya lebih banyak luang, tanggung jawabnya tidak terlalu berat, ya kerja dari pagi sampai sore, tapi banyak hal yang pasti ada sisa waktu begitulah untuk melakukan aktivitas lain. Nah, saya pikirannya lempeng aja itu ke situ awalnya ya. Cuma memang tetap ada kegelisahan itu ketika melihat fenomena atau hal-hal yang terjadi di masyarakat. Barangkali itu nyambung antara getaran hati dengan semesta atau apapun itu kita menyebutnya ya, sehingga kemudian diberi kesempatan. Dan pada saat proses pencalonan itu sendiri, itu kan sesuatu yang besar ya. Jujur aja itu membuat saya gemetar dan takut juga. Ini tanggung jawab besar loh, melangkah mulai masuk ke arena pencalonan itu tanggung jawabnya besar, nggak bisa main-main. Bukan sekedar mencalonkan, kemudian memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU, tapi setelah itu apa begitu? Itu kan perjuangannya akan berat. Itu cukup membuat saya ada rasa gemetar, takut begitu, karena besar sekali ini tanggung jawabnya. Apalagi kalau jadi begitu. Bahkan saya sekarang pun ketika berdoa itu kepada Allah, itu bukan minta, ya Allah jadikanlah saya wali kota, menangkan saya. Enggak seperti itu. Kalau memang saya pantas, saya mampu, saya bisa bermanfaat dengan seizin-Mu begitu. Tapi kalau memang saya ternyata nggak bisa, apalagi kemudian nanti jabatan itu membuat saya jauh dari-Mu atau membuat saya kemudian menyalahgunakan kekuasaan saya, itu tutup aja, nggak usah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, wah, luar biasa ya. Tepuk tangan. Ya, jadi menarik ya bahwa Bunda memiliki panggilan, mungkin saya bisa katakan calling ya, panggilan. Bisa izin saya pakai kata calling, panggilan. Nah, kira-kira calling, panggilan itu kan kita bisa terjemahkan dengan suatu visi dan misi, gitu kan, untuk Kota Bekasi. Seandainya kalau Bunda jadi atau dibukakan pintu oleh yang di atas menjadi pemimpin bagi Kota Bekasi, kira-kira visinya apa, misinya apa buat kota ini sekarang? Ya, kalau secara resmi yang didaftarkan ke KPU Kota Bekasi itu secara resmi nih. Ya, visi misi kami pasangan UU Saiful Miqdar dan Nurul Sumarheni itu adalah Kota Bekasi Madani. Kota Bekasi Madani. Maju, berdaya saing dan ihsan. Nah, ihsan ini kan sudah menjadi visi Kota Bekasi mungkin lebih dari 20 tahun nih. Dari semenjak Kota Bekasi bahkan belum menjadi kota, masih Kota Madya itu udah pakai ihsan. Indah, harmonis, sejahtera, aman, dan nyaman. Jadi itu. Nah, dari visi ini kemudian kami turunkan ada 8 misi dan ada 15 program kerja. Dan visi diturunkan jadi 8 misi. Iya, kemudian ada program kerja. Nah, yang 8 misi ini kalau kita peras lagi sebenarnya ada 5 misi besar. Ada 5 misi besar. Boleh ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM ya? Ya, SDM itu tentu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Karena terkait tuh, ya. Pendidikan tentu juga bukan cuma pendidikan formal, tapi juga informal. Lewat pelatihan, vokasional, dan lain sebagainya. Bukan cuma untuk pelajar dan mahasiswa, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya ibu-ibu rumah tangga. Ini real ya, di dalam dunia ibu rumah tangga nih,
ini kan ibu-ibu rumah tangga ini potensinya macam-macam ya. Banyak juga yang sebenarnya secara akademik itu bagus, masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, misalnya belajar secara formil loh, bukan sekedar ikut pelatihan. Saya pengen S2, pengen S3 itu ada sebenarnya, dan secara kemampuan bisa. Tapi karena misalnya harus berbagi dengan kebutuhan anaknya, anaknya juga perlu sekolah dan sebagainya, jadi dia menyimpan mimpinya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi saya punya program khusus nanti itu untuk ibu rumah tangga. Di samping juga pelatihan-pelatihan ya. Orang wanita, jadi bebannya wanita nih, itu seperti itu. Karena saya perempuan, jadi saya lebih tahu kan, lebih tahu nih perasaan dia perempuan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi mungkin calon lain tidak terpikirkan, saya terpikirkan gitu. Karena saya melihat sendiri banyak yang seperti itu, dan mereka nanti kedepannya ketika anak-anak ini sudah besar, sambil mereka belajar, mungkin nanti mereka juga bisa jadi dosen, bisa jadi tenaga pengajar, di mana tenaga pengajar di Kota Bekasi juga sebenarnya jumlahnya masih kurang, seperti itu. Itu terjadi sama istri saya, anak saya yang pertama kuliah, mamanya lanjut nih S2. Jadi memang benturan juga tuh. Jadi seperti itu memang. Biayanya juga rebutan kan? Iya. Alokasinya yang mana nih? Gitu kan. Kadang-kadang ibu-ibu ngalah. Iya, tetapi ya insya Allah ya kita semua kalau ada niat pasti akan jalan keluar gitu kan. Itu baru satu tuh. Misi satu kan meningkatkan kualitas SDM lewat pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Nah, baik kalau perekonomian kita menciptakan iklim yang kondusif untuk dunia usaha dan investasi, kemudian juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan entrepreneur baru, termasuk di situ berarti adalah pembinaan UMKM, permodalan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita akan meningkatkan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kota Bekasi. Jadi persoalan kemacetan, banjir, soal utilitas nih, kita masih lihat ya kabel-kabel PLN itu yang bertumpuk-tumpuk, bergulung, dan lain sebagainya. Begitu kita nanti akan coba tata pelan-pelan seperti itu. Karena memang juga tidak bisa instan pastinya kan, kalau kita mau buat kota yang modern. Iya, PR-nya banyak sekali, tapi harus dikerjakan. Kalau misalnya tapi 5 tahun cukup nggak? Mudah-mudahan cukup ya. Harusnya kalau pemimpin daerah itu mindsetnya jangan berpikir 2 periode. Dia harus selesaikan PR-nya 1 periode. Nanti kalau misalnya sudah selesai, ya berarti dipercaya oleh masyarakat misalnya lanjut 2 periode, ini tinggal dilanjutkan sambil mengembangkan lagi, dibuat lebih maju lagi. Jadi, itu kalau dari awal mikirnya udah harus 2 periode, nanti jadi lambat pergerakannya. Ya, jadi memang 1 periode tekadnya selesai dulu harus gitu, seperti itu maksimal gitu. Jadi kerjanya bisa maksimal. Ini menarik ya. Apalagi tadi udah 3 ya. Terus yang keempat, kita akan memperbaiki birokrasi. Lewat reformasi birokrasi. Kita mau birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja. Kemudian juga birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini sebenarnya kita bisa mencontoh, mungkin ada, saya lupa nih salah satu negara Skandinavia ya, Estonia atau Iceland begitu, yang 100% pelayanan publiknya itu by cloud gitu, udah digital. Oh, pakai cloud ya? Iya. Jadi kita bisa lakukan misalnya mengganti data, merubah data gitu, bikin KTP dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan online misalnya ya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang harus diverifikasi, kayak misalnya ada perubahan data itu kan harus diverifikasi kan. Ada data kematian itu kan harus diverifikasi. Di Dukcapil itu boleh langsung mencoret misalnya, walaupun mereka sudah ada laporan nih misalnya. Saya kan di KPU nih, jadi itu ada petugas coklit setiap mau pemilu. Tapi walaupun itu sudah ditemukan data meninggal dan dicoret dalam data pemilih, di data kependudukannya kan tidak dicoret kalau belum dibuatkan akta kematian oleh keluarganya. Nah, pelayanan publik seperti ini kita coba maksimalkan, termasuk yang namanya mall pelayanan publik itu. Di samping ada bentuk fisiknya, kita buat juga mall pelayanan publik versi digitalnya. Termasuk bagaimana mengintegrasikan data-data dari semua OPD atau SKPD yang ada di Kota Bekasi ke dalam satu dashboard, dalam satu server, sehingga
antar instansi ini bisa memanfaatkan data-data yang ada, saling mengkolaborasikan begitu, sehingga nggak lagi ada data-data yang bertumpuk. Walaupun sebenarnya ada problem data juga banyak ya, kayak data BPS misalnya beda dengan data dari dinas sosial dan lain sebagainya. Itu kan problem nasional. Nah, kita perkecil aja skupnya. Kita kan punya data sendiri, jadi kalau untuk urusan Kota Bekasi kita pakai data yang kita punya, seperti itu. Berempat nih. Yang kelima, Kota Bekasi ini kota yang heterogen, multikultural. Selama ini sudah hidup harmonis, bahkan kita peringkat kedua kota toleran di Indonesia. Anugerah dari Setara Institute. Nah itu kita harus rawat, harus jaga. Dengan cara apa? Melakukan pendidikan karakter sejak masih anak-anak untuk menjadi bahwa Kota Bekasi ini adalah kota yang heterogen, multikultural, sehingga semua pihak tuh harus ikut bertanggung jawab menjaganya. Ini menarik, Bunda. Bicara tentang toleran. Ketika Kota Bekasi mendapatkan penghargaan kota nomor 2 tertoleran di Indonesia, tapi nggak lama setelah itu terjadi kejadian di Perumnas 2 itu. Kalau Bunda apa tuh yang di Perumnas 2? Iya, tentang yang melarang. Oh, oke. Ya. Nggak lama tuh jeda. Saya juga mengingatkan mungkin tanggal 16 November ini adalah Hari Internasional, Hari Toleransi Internasional. Saya juga ketemu dengan salah satu ketua partai, saya juga sampaikan bahwa ini harus dijaga. Nah, Bunda dapatkan hal itu kan, poin yang kelima itu tadi kan. Nah, kira-kira gimana Bunda? Karena di lapangan ternyata enggak juga semua orang mengerti dan paham hal itu. Kira-kira apa ya? Langkah konkretnya apa? Program konkretnya apa Bunda? Untuk orang mengerti tentang kata toleran ya. Ya, tadi saya sampaikan itu harus salah satunya ya melalui pendidikan karakter. Harus sudah ditanamkan sejak anak-anak. Kemudian juga yang selama ini sudah berjalan kan sudah cukup baik ya lewat forum FKUB. Tapi menurut saya FKUB itu baru di tataran elit ya. Antar tokoh-tokoh beragamanya, tokoh-tokoh agama masing-masing begitu kan, belum diturunkan sampai ke grassroots-nya. Maka cakupan kerja dari FKUB ini bersama dengan pemerintah itu harus diturunkan sampai ke grassroots. Harus sering ada forum-forum pertemuan, seminar, pelatihan. Iya, bisa seperti sosialisasi atau apapun ya bentuknya. Jadi ide-ide tentang kerukunan, tentang keharmonisan itu bisa sampai ke grassroots. Walaupun saya meyakini bahwa masyarakat Kota Bekasi itu secara alamiahnya itu memang sudah harmonis, sudah toleran. Mungkin 1-2 aja sih yang barangkali ada intoleransi itu menurut saya bukan faktor mayoritas. Yang justru ada di masyarakat ini justru apa sih toleran gitu, karena dari sehariannya mereka juga sudah menjalankan. Apakah pengaruh juga? Dulu kita tahu waktu saya, Bunda pasti kan di atas saya dulu kita tahu ada PMP, Pendidikan Pancasila, ada PPKN, ada seperti itu kan. Nah, ini untuk generasi sekarang kayaknya itu hal yang kayak gitu kurang. Sekarang apa ya pelajarannya itu? PKN ya? Makanya saya nanya sama Bunda, nah hal-hal ini karakter seperti yang tadi kita katakan pelajaran karakter ini saya pikir penting, karena beberapa kali kita podcast ada kalimat yang mengatakan generasi sekarang maaf low attitude. Betul. Waduh, ini kan nggak enak dengan gitu. Dibilang low attitude, generasi sandwich, generasi instan, generasi strawberry. Nah ini kan gimana kira-kira seandainya Bunda di pemimpin Bekasi ada seperti ini? Menurut saya memang itu perlu ya dihidupkan kembali ya. Secara lebih, kalau PMP itu kan lebih rigid ya, termasuk menata bagaimana berperilaku misalnya. Saya ingat betul waktu saya masih SD di pelajaran PMP itu bahkan jelas sekali gitu item-itemnya, bagaimana kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua, itu betul-betul diajari. Bukunya warna kuning saya masih hafal, ada gambarnya saya masih hafal. Menurut saya itu harus dihidupkan kembali. Ini PR ya kayak buat bangsa ini bahwa toleransi, tempo salero, tenggang rasa. Bunda ya, itu bahasa-bahasa yang generasi sekarang mungkin nggak dapat atau nggak ngerti. Dan itu wilayahnya sebenarnya pemerintah pusat. Nah, kalau ternyata tidak tersedia,
kebijakannya tidak diambil oleh pemerintah pusat, menurut saya perlu ada yang namanya muatan lokal yang dibuat oleh pemerintah kota. Itu harus dibuat kerangkanya seperti apa, konseptualnya seperti apa, dan kemudian itu nanti dijadikan sebuah buku panduan. Nah, itu harus diajarkan mulai dari TK, PAUD gitu, bahkan SD, SMP, semua secara berkelanjutan. Tepuk tangan luar biasa ya. Ini menarik loh, ini baru setengah pembicaraan kita. Ya Bunda, tahan dulu, skip dulu sebentar, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Siap. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Pasport, Pas News Podcast bersama dengan Bunda Nurul. Ya, luar biasa. Waktu jeda pertama tuh nggak terasa, udah 25 menit. Nah, Bunda, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Bahwa apa yang dikatakan program konkret dari Bunda tentang visi misi yang kira-kira benar-benar kira-kira akan menjadi program konkret yang Bunda lakukan ketika nanti kalau diizinkan Tuhan terpilih, apa kira-kira Bunda yang betul-betul dilakukan? Tadi kan banyak ya, ada beberapa misi yang akan kami laksanakan. Nah, ini nanti turunannya kalau untuk bidang pendidikan dan kesehatan, pertama tentu kita buka akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Caranya kita memastikan bahwa sekolah negeri itu gratis. Sekolah negeri gratis. Karena selama ini prakteknya ternyata terutama untuk SMA ya. SMA ini kan sudah bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tapi pemerintah provinsi. Dan sebenarnya pemerintah provinsi juga menyatakan bahwa pendidikan SMA itu gratis, tapi pada prakteknya ternyata masih ada SPP, masih ada uang gedung dan lain sebagainya. Dan itu jutaan loh. Masuk awal itu minimum 4 juta. Beragam ya, tergantung sekolahnya. Lalu SPP itu minimum 225. Ada yang 250, ada yang 300 begitu. Nah, kita ingin memastikan ke depannya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu gratis. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri? Pasti mereka harus ke swasta dong. Nah, ini juga harus kita bantu pembiayaannya. Kalau memungkinkan bisa gratis, karena sekolah swasta ini beda-beda ya, range-nya, besaran SPP-nya juga beda-beda. Atau kita bantu pembiayaannya. Dananya itu langsung diberikan kepada sekolah swasta. Bisa juga dengan kita menambah sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi supaya daya tampungnya semakin besar, yang tertampung di sekolah negeri menjadi lebih banyak begitu. Jadi yang Bunda lihat fakta di lapangan bahwa ternyata nggak gratis gitu kan? Betul, terutama SMA. Bagaimana dengan dana BOS itu? Dana BOS kan tetap diterima, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi pada prakteknya itu masih ada dengan dalih kesepakatan yang difasilitasi oleh komite sekolah biasanya. Jadi orang tua murid dikumpulkan, rapat komite, kemudian menandatangani kesepakatan untuk membayar sekian-sekian, seperti itu. Itu dianggap hal yang normal. Nah, kita ingin memastikan bahwa seluruh pendidikan 12 tahun itu gratis. 12 tahun gratis. Wow, luar biasa ya. Ini salah satu program konkret yang Bunda Nurul akan coba lakukan ketika memang kalau diizinkan menjadi pemimpin, betul ya? Supaya amanah gitu ya. Jadi di bidang pendidikan termasuk kami juga ingin membangun perguruan tinggi negeri. Memang agak berat syaratnya karena harus sekian hektar begitu ya penyediaan tanahnya. Ini kan berarti harus ada, entah itu misalnya masih ada tanah Pemkot yang jumlahnya memadai atau lewat pembebasan lahan. Artinya ini memang proyek besar, tapi harus dimulai. Karena Kota Bekasi belum punya perguruan tinggi negeri, kalah dengan tetangga-tetangga kita nih, seperti misalnya Karawang itu sudah punya, Subang, Purwakarta punya, tapi Kota Bekasi ternyata belum punya. Nah, ini menurut saya ini harus diupayakan
harus dijadikan bahkan dalam 5 tahun pemerintahan yang akan datang. Dan yang punya visi untuk membangun perguruan tinggi kan bukan cuma paslon nomor urut 2 ya. Dari paslon nomor urut 1 juga Bang Heri Koswara dengan Solihin punya misi itu membangun perguruan tinggi negeri. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih tetap berjalan nih misi membangun perguruan tinggi negerinya. Tapi kalau bicara tentang Kota Bekasi yang kompleks, kalau kita bicara tentang Kota Bekasi, salah satu yang menjadi sorotan orang selama ini di luar pertanyaan yang saya siapkan, tapi salah satunya adalah kemacetan di Kota Bekasi. Ini gimana? Kira-kira apakah memang nggak bisa diperbaiki atau memang setiap tahun seperti itu kondisinya? Ya, kalau macet itu memang kompleks sekali. Kan ada ketidakseimbangan antara ruas jalan yang tersedia dengan jumlah kendaraan yang beredar di jalan. Ada konsep misalnya melokalisasi. Jadi orang yang tinggal di daerah A gitu, bekerjanya juga di daerah A, itu kan nyaris mustahil ya. Kan tidak mudah juga memindahkan perkantoran. Kan ada juga konsep seperti itu, melokalisasi supaya mobilitas dari tempat tinggal ke tempat kerja ya di situ-situ saja misalnya. Itu agak sulit nih opsinya untuk diambil. Yang bisa kita lakukan itu adalah membatasi kendaraan yang beredar di jalan. Tentu harus dengan membangun sistem transportasi yang nyaman, transportasi umum yang nyaman, yang masyarakat mau menggunakannya. Sebenarnya kan sudah bibit-bibitnya sudah ada nih, ada Transpatriot, ada bis kita, tapi jumlahnya masih terbatas. Orang juga kalau mau pakai bis kita atau pakai Transpatriot nunggunya lama, akhirnya males nih. Lari-larinya mereka pakai Gojek atau Gokar begitu. Pokoknya kendaraan lewat platform online. Tapi itu juga nggak semua kalangan masyarakat bisa menjangkau loh sebenarnya. Atau kemudian larinya ke kredit motor yang mengakibatkan nanti kredit macet juga karena tidak bisa meneruskan. Jadi harus dibangun suatu sistem transportasi yang terintegrasi dan bisa menjangkau semua pelosok Kota Bekasi. Jadi harus beda-beda nih mode transportasinya. Di pelosok misalnya jalan-jalan kecamatan atau jalan kelurahan itu beda dengan jalan-jalan protokol nanti mode transportasinya. Walaupun Bekasi sekarang termasuk besar, ada kereta, ada begitu banyak jalan tol dan macam-macam. Kita sudah lihat Bekasi itu dilalui dengan transportasi dari pusat yang mana semua aksesnya gampang gitu kan. Ada MRT dan macam-macam gitu kan. Nah, tetap yang saya lihat tuh Bunda di Kota Bekasi itu jalur-jalur alternatif atau jalur-jalur kecil itu yang seringkali macet itu jadi di situ. Tapi mungkin karena ruas jalannya yang kurang besar, tapi begitu melimpahnya kendaraannya ada. Akhirnya tadi sebenarnya transportasi umum ya Bunda ya yang bisa dipakai sebenarnya. Tapi itu harus diperbaiki. Nah itu PR lagi tuh Bunda. Kira-kira 5 tahun cukup nggak? Mampu nggak kira-kira? Harus cukup. Harus cukup ya. Jadi komitmen Bunda pokoknya 5 tahun harus cukup. Jangan tunggu 2 periode gitu ya. Iya. Karena kita kan ibaratnya orang kontrak kerja itu kan kontrak kerjanya 5 tahun. Jadi harus selesai dong visi misinya dalam 5 tahun itu. Jangan beralasan ini pekerjaan besar harus dilakukan bertahap. Ketika kita membuat visi misi itu pastikan visi misinya cukup diselesaikan dalam 5 tahun. Tidak boleh beralasan harus memanjangkan periodenya. Wah ini teman-teman ini dalam pemimpin masa depan yang luar biasa pertanyaan jangan. Dia nggak nunggu 2 periode loh, 1 periode langsung selesai ya. Harus selesai. Itu pekerjaan besar jadi harus nambah jadi 2 periode ya. Betul. Nah, ini kode saudara. Nah, bicara tentang visi dan misi menjadi jalan pengabdian, menurut Bunda tuh maksudnya apa? Artinya apa? Menjadi arti pengabdian buat Bunda tuh seperti apa maksudnya? Definisi gimana Bunda? Iya, begini ketika kita ini kan bicara kekuasaan sebenarnya ya. Bicara kekuasaan. Yang mau kita raih ini adalah kekuasaan. Menjadi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sekali lagi itu bicara kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat besar sekali tarikannya untuk disalahgunakan. Karena ibarat gula, ini banyak semut yang datang nih. Nah, bagaimana caranya supaya si pemimpin ini, baik kepala daerah maupun kepala daerah, tidak kemudian
menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Tetap ingat motivasi awalnya mencalonkan diri apa sih, begitu. Kalau memang untuk mengabdi kepada masyarakat, jangan kemudian keluar dari itu, dari motivasi awalnya. Mudah-mudahan sih, dan saya yakin semua calon kepala daerah di kota kita ini ataupun wakilnya, motivasi awalnya mudah-mudahan adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Begitu. Jadi kalau memang dari awal sudah jalurnya adalah jalur pengabdian, jangan melenceng dari itu. Tagline-nya Bunda apa? Untuk paslon nomor 2, tagline-nya apa? Kalau ada tuh paslon yang lain, ayo majuin Kota Bekasi bersama. Ya, kalau kita itu sesuai dengan visi Kota Bekasi Madani. Madani, nanti yang bisa pakai kaos Madani. Iya. Kalau kemarin dapat Madani juga. Iya. Kalau Bunda pasti tahu kalau saya sebut saya relawan dari Madani. Saya pikir bahwa memang pemimpin yang berhati mulia, murni untuk masyarakat, saya pikir itu penting Bunda, karena ada kalimat pengabdian Bunda. Iya, betul. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira dari kata pengabdian dengan visi misi yang berkelanjutan ini apa Bunda yang betul-betul Bunda lakukan dari hal pengabdian ini? Konsistensi. Jadi gini, ketika kita mendaftar dalam proses pencalonan, kemudian menyampaikan visi, misi, dan program kerja, ya sudah berpegang aja pada itu. Konsisten di situ ya. Lakukan apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Sekali lagi, 5 tahun selesaikan. 5 tahun selesai. Iya. Mungkin bahasa orang amanah, betul ya. Betul. Pemimpin yang amanah, betul ya. Yang diucapkan. Tapi yang kadang-kadang maaf nih, saya agak sedikit mulai cuek bicara sama Bunda, tidak bebas itu. Kadang-kadang kan namanya waktu politik, waktu kampanye kecap nomor 1 semua. Iya, betul. Tapi faktanya di lapangan ketika terjadi, ketika terpilih, karena tadi godaan kekuasaan itu besar. Godaan kekuasaan itu besar. Maka luruskan niat. Jangan melenceng dari niat awal. Kalau mau mengabdi kepada masyarakat, lanjutkan. Justru kan kalau sudah diberi ruangnya, harusnya kan semakin semangat dong. Betul ya? Harus semakin, ada kesempatan. Sudah kekuasaan sudah di tangan nih, jangan kemudian disalahgunakan. Makanya yang kadang-kadang nih, kenapa salah satu program kami juga menciptakan birokrasi yang bersih. Karena kadang-kadang program-program pemerintah itu tidak bisa berjalan baik karena birokrasinya yang menyalahgunakan kekuasaan. Menarik ada kata tadi konsistensi. Benar menarik ya Bunda. Bicara tentang konsistensi, bagaimana dalam visi misi awal gitu ya, membangun. Nah, kira-kira apa yang menjadi harapan Bunda untuk kita semua nih, untuk masyarakat Bekasi dalam menentukan masa depan kota ini? Apa harapan Bunda? Kira-kira apa yang mau disampaikan buat masyarakat kota Bekasi? Pertama, saya menghimbau ya kepada masyarakat, pilih pemimpin itu jangan dengan cara-cara yang pragmatis. Ya, kita mungkin masih ingat nih kemarin waktu pileg, itu kan masyarakat kecenderungannya sangat pragmatis. Mereka pilih siapa yang memberikan imbalan, mereka datang ke TPS itu paling tinggi, dan itu dianggap hal yang umum, dinormalisasi hal seperti itu. Karena jarak antara pileg dengan pilkada ini masih dekat, euforia seperti itu masih kuat di masyarakat. Kira-kira siapa nih nanti yang akan memberikan money politik, serangan fajar dan lain sebagainya? Saya berharap masyarakat tidak seperti itu. Ini kan calonnya cuma 3 nih, dan jelas bisa di-trace profilnya, rekam jejaknya, itu bisa di-trace, program kerjanya, visi misi semua itu ada. Tinggal mereka lihat dan coba bandingkan kira-kira mana yang paling sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Jadi saya berharap nanti masyarakat itu memilih pemimpin dengan pendekatan yang rasional. Menarik nih Bunda, izin ya, kalau saya salah saya minta maaf, tetapi pemimpin-pemimpin di Bekasi yang sebelumnya terkena kasus-kasus. Nah itu. Nah, ini izin saya sebagai host, ini gimana? Sedangkan apakah maaf kata akan jadi hat-trick? Apakah ada yang ketiga dan keempat? Nah ini gimana Bunda? Ini kalau masyarakat pada umumnya udah berasumsi, udah
udah spekulasi seperti itu, gimana Bun kira-kira? Itu juga menjadi kekhawatiran saya sih sebenarnya. Saya berharap jangan terjadi seperti itu lagi di Kota Bekasi. Betul. Karena ini jadi apa ya? Jadi sejarah yang kelam, jadi sejarah yang buruk buat kota kita. Sudah ada kalimat jangan sampai hat-trick. Nah ini kan Iya, enak betul. ini. Saya bertemu dengan banyak orang dan saya aktif dengan gitu. Ya gimana ya kalau di Kota Bekasi terjadi? Maka pilihlah calon pemimpin yang rekam jejaknya bersih. Amin. Seperti itu. Ya memang akhirnya kalau dilihat ya saya melihat sendiri kan bahwa hal yang paling disorot tuh ini Bunda, bicara tentang toleransi dan korupsi. Anda bicara tentang bermasyarakat nih, Iya. bicara tentang membangun kota. Nah jadi demikian seandainya teman-teman dari Pasyus Podcast ini mendengar apa yang disampaikan oleh Bunda, lalu mereka berharap Bunda terpilih, gitu kan? Jadi seperti ini kan, mereka dengar, mereka termotivasi dengan pemimpin yang amanah dan macam-macam. Kira-kira dari Bunda sendiri berapa persen peluang itu kemenangan itu? Kira-kira? Saya lihat masih 50-50 lah sebenarnya ya. Iya. Karena dari 3 paslon ini semua punya peluang. Punya peluang. Ya kan. Cuma mungkin kelemahan dari saya dengan Pak UU barangkali kami kan paling akhir mendaftar, paling akhir juga melakukan sosialisasi. Walaupun waktu kampanyenya sama-sama 2 bulan nih, tapi paslon lain sudah bersosialisasi mungkin udah tahunan, bukan lagi hitungan bulan, tapi sudah tahunan gitu. Artinya masyarakat yang tersentuh oleh aktivitas sosialisasi paslon yang lain mungkin lebih banyak daripada yang tersentuh oleh kami berdua. Tapi tetap saja kami ada optimisme. Ada optimisme, apalagi Pak UU ini kan modal sosialnya juga cukup besar. Beliau ada di dunia pendidikan puluhan tahun, merintis karirnya dari guru. Artinya jaringan di teman-teman tenaga pengajar atau tenaga pendidik itu cukup luas dan cukup kuat, ya kan? Apalagi terakhir beliau sebagai kepala dinas. Artinya di jaringan birokrasinya juga insya Allah cukup kuat. Nah, saya sendiri di jaringan penyelenggara pemilu, kemudian juga organisasi. Karena saya sejak SMA sudah berorganisasi, mudah-mudahan itu jadi modal yang besar buat kami berdua. Apalagi ada faktor diferensiasi, saya satu-satunya calon yang bergender perempuan. Artinya ini juga bisa menjadi salah satu trigger nih untuk pemilih perempuan. Yang ternyata pemilih perempuan itu 51% di Kota Bekasi. Kalau saya bisa menjangkau pemilih perempuan aja nih misalnya, itu udah kemenangan di depan mata begitu sebenarnya. Jadi kami masih optimis. Ya, luar biasa, masih optimis. Nah, ini Bunda, ini memang kalau menurut peta yang ada sih seru ya. Mau nomor 1, mau nomor 2, nomor 3 buat saya seru ya. Gitu seru banget gitu kan, karena saya coba lihat visi misi mereka, saya coba lihat apa yang mereka sampaikan, bahkan dalam acara seminar-seminar yang mereka buat. Saya coba lihat, bahkan terakhir ada salah satu paslon saya hadir dan saya bertanya gitu kan, kira-kira komitmennya apa gitu. Saya sempat bertanya gitu. Nah, hari ini saya tidak di tempat yang besar, malah pribadi nih di podcast gitu, bertanya langsung nih gitu kan. Nah, kira-kira tadi udah ada kata pengabdian, ada kata konsisten gitu kan, ada kata amanah yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira untuk 100 hari terpilih, ketika terpilih 100 hari pertama dalam sebagai pemimpin, kira-kira apa yang akan Bunda lakukan? Yang pertama ya, saya dengan Pak UU itu akan melakukan konsolidasi organisasi. Di birokrasi pemerintah Kota Bekasi. Ya, tentu kami akan mendelivery nih visi misi calon, visi misi wali kota dan wakil wali kota kepada aparatur di bawah kami. Menyampaikan itu, dan itu harus frekuensi nih antara kami dengan nanti yang akan melaksanakan. Iya kan? Kalau perlu, kalau Pak Wali Kota misalnya sibuk, saya yang akan turun sampai ke kecamatan, kelurahan, kita kumpulkan semua RT RW di situ untuk mendelivery itu tadi visi misi dari wali kota dan wakil wali kota. Dan kemudian juga ini kan pelantikan itu bulan Februari awal ya. Nah, itu sudah menjelang bulan Ramadan. Maretnya sudah Idul Fitri.
sementara di dalam situasi musim hujan. Iya. Nah, ini tentu juga harus ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan walaupun pemerintah baru. Iya kan, memastikan bahwa masyarakat nanti bisa puasa dengan nyaman, bisa lebaran dengan nyaman, tidak kebanjiran dan lain sebagainya. Berarti harus ada upaya-upaya konkret untuk melakukan pencegahan itu. Nah, itu kan masih masuk nih di 100 hari kan. Nah, kemudian juga kita mengidentifikasi persoalan-persoalan konkret di masyarakat. Nah, kalau persoalan penganggaran dan programnya pasti udah ada dong di anggaran nih, di APBD pasti sudah ada, itu tinggal kita laksanakan karena yang itu sudah dibuat oleh pemerintah dan DPRD di periode sebelumnya. Ya, kita tinggal melaksanakan. Nah, tugas pemerintah baru ini di samping melakukan konsolidasi organisasi juga mengidentifikasi. Jadi nanti nih kalau saya misalnya berkomunikasi dengan rekan-rekan RT RW, saya memastikan bahwa mereka perangkat di bawah itu tahu warganya siapa yang tidak sekolah, siapa yang kelaparan, berapa di situ ada lansia yang perlu dibantu, itu mereka harus tahu. Sehingga pemerintah bisa membantu. Karena program-program kami di bidang peningkatan kesejahteraan itu ada memang. Kami punya program bantuan untuk lansia, bahkan punya program untuk membantu janda orang tua tunggal. Karena itu sering-sering sekali ketika orang tua berpisah, kemudian ini si bapaknya nih tidak bertanggung jawab. Itu sering sekali terjadi karena kita sistemnya masih belum berpihak pada perempuan dan anak yang masih kalau di negara maju mungkin gaji si bapaknya langsung dipotong gitu kan, langsung masuk ke rekening. Sistemnya sudah membackup. Oh, kita kan tidak seperti itu, tergantung pada kesadaran. Maka kami membuat program bantuan untuk janda dan orang tua tunggal. Lalu kemudian juga keterpenuhan gizi anak-anak. Nah, itu pemangku wilayah itu harus tahu siapa yang membutuhkan bantuan. Tidak hanya menggunakan data yang ada di basis penerima bantuan, karena kadang-kadang itu ternyata tidak match dan tidak sesuai. Justru yang perlu dibantu malah tidak masuk tuh datanya ke situ. Besar banget tanggung jawabnya. Makanya. Gede banget. Tapi kita punya perangkat. Pekerjaan itu kalau didistribusikan dan semuanya betul-betul bekerja, itu bisa diselesaikan. Jadi kita bekerja jangan hanya kelihatannya bekerja, kelihatannya berkontribusi, kelihatannya punya program, tapi kita harus memastikan program itu dilaksanakan, bekerjanya sistematis, dan targetnya bisa dicapai. Jadi jangan sampai cuma kelihatan kerja gitu. Saya kenapa senyum-senyum Bunda tadi di pembicaraan kita terakhir, menit terakhir. Akhirnya saya melihat Bekasi ini ada menjadi fokusnya mungkin pemimpin kata korupsi, kemacetan, kebanjiran, kebersihan. Saya tinggal di Bekasi dari tahun 97. Betul. Ya, 4 hal ini mungkin PR juga Bunda. Ini saya sebagai warga Bekasi, ini apakah korupsi jadi hat-trick nanti? Ya, semoga tidak. Semoga tidak. Lalu kemacetan, apakah akan terjawab solusi itu? Dan kita berapa titik kita bisa sebutin kemacetan itu jelas-jelas banget di Kota Bekasi, gitu kan? Lalu kita bisa tentang kebanjiran yang kadang banjir tertentu, hujan tertentu, ya kita tahu dong daerah Pondok Gede, seperti itu banjir yang begitu Kota Bekasi orang sorot nih. Lalu terakhir kebersihan itu sendiri. Nah, kira-kira Bunda untuk hal seperti itu, kalau mungkin bisa nggak Bunda? Sampah nih ya. Iya. Nah, sampah ini kita tidak bisa membiarkan baik itu Bantar Gebang maupun Sumur Batu terus seperti itu, terus ditambah gunung sampahnya semakin tinggi. Iya. Sampah tuh kayak gunung. Kalau bisa justru dikurangi volume sampah yang dibawa ke sana. Maka pengelolaan sampah itu harus didekatkan dengan sumber, dengan produsen sampahnya. Nah, setiap rumah tangga itu kan menjadi produsen sampah. Dia ada sampah organik, ada sampah anorganik, bahkan mungkin ada sampah B3-nya. Nah, sedapat mungkin setiap orang bertanggung jawab atas sampah organiknya. Jadi kalau saya punya konsep begini, sampah organik itu harus diselesaikan di tingkat rumah tangga atau di tingkat produsen. Paling maksimal itu di tingkat RW harus selesai. Jadi berarti dikelola bersama-sama. Nah, sampah anorganik itu harus selesai di tingkat RW. Jadi di setiap RW itu harus ada pusat-pusat pengolahan. Pengolahan pemilahan sampah. Jadi setiap rumah itu mengantarkan sampahnya ke situ sudah dalam
posisi terpilah. Tidak boleh lagi sampah itu dicampur-campur. Jadi harus ada revolusi memang dalam pengelolaan sampah. Kalau kami menyebutnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Gitu. Iya. Bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan jubir dari 3 paslon gubernur DKI. Saya sampaikan, tolong dong DKI urus sampahnya sendiri, jangan lagi buang di Kota Bekasi. Saya sampaikan begitu. Tapi maaf, apakah memang Bekasi sama Jakarta ada taken kontrak yang sekian tahun atau gimana? Saya tidak tahu persisnya, tapi memang itu pasti nggak mungkin cuma 1 tahun ya, Iya, pasti sekian tahun gitu. Kontraknya pasti jangka panjang. Dan kalau tidak salah DKI itu memberikan kompensasi 379 ya, atau pokoknya hampir 400 miliar untuk Kota Bekasi kompensasinya. Sampai memang besar, iya. Tapi tetap tidak sebanding dengan dampak ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah itu. Itu kan pengaruhnya kemana-mana sebenarnya. Saya punya adik ipar tinggal di nggak jauh di daerah sana. Jadi ketika di daerah itu sana, kalau kita lewat tuh sampah itu udah kayak gunung sampah. Betul. Apa mau terus seperti itu? Saya ini apa? Gunung sampah tinggi banget ya, sudah mengeras gitu kan. Ya ini PR buat calon pemimpin Bekasi ya. Iya. Bekasi untuk wali kota dan wakil wali kota. Ya kita berdoa yang terbaik buat Bunda. Ya semoga menjadi pemimpin yang amanah dan juga terpilih. Amin, amin. Ya teman-teman, hari ini kita terbatas pada waktu dan tempat, tetapi insya Allah kita bisa ketemu Bunda lagi di lain kesempatan, gitu kan? Bahkan kita bisa aktif bersama-sama membantu untuk Kota Bekasi yang madani. Betul ya? Amin. Ya, saya Ibu Gafif. Saya Nurul Sumarheni. Kami mohon undur diri, mohon pamit, sampai jumpa. See you and bye-bye.